Oke. Oke, halo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang missing value, yaitu mungkin tentang apa itu missing value atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan data yang missing value. Nah, kita jabarkan dulu missing value itu apa. Missing value merupakan nilai yang tidak ada dalam suatu baris atau kolom. Jadi ketika misalkan kita membahas tentang Excel, kita punya data di dalam Excel, itu ada baris sheet, di dalam suatu sheet itu ada baris dan kolom kan. Nah, pertemuan antara baris dan kolom, kotak-kotak yang kecil-kecil itu namanya kan sel. Nah, dalam suatu sel tersebut misalkan tidak ada nilai sama sekali. Yang harusnya ada data di sel tersebut ternyata tidak ada. Nah, missing value itu bisa berupa kosongan, jadi nggak ada isinya gitu aja, atau ada istilah NaN. Atau kalau kita merujuk ke website berarti 404 not found, atau kita nyebut garis aja. Nah, pokoknya nilai tersebut adalah nilai yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya ada dalam nilai tersebut, seperti itu. Nah, jenis missing value itu ada 3. Yang pertama adalah missing completely at random atau MCAR, yaitu ketika kita punya data dan data itu emang hilang secara acak dan sama sekali tidak ada hubungan dengan variabel lain atau data yang lain. Jadi yaudah hilang dan kita nggak tahu apa-apa tentang data tersebut. Nah, yang kedua adalah missing at random atau MAR. Kalau MAR itu adalah kita mempunyai data yang hilang, tapi kita tahu bahwa data tersebut itu sebenarnya ada hubungan dengan variabel lain di dataset tersebut. Contoh, misalkan kita ada data tentang cuaca. Nah, pada suatu ketika kita punya dataset itu data curah hujan sama data kecepatan angin. Nah, pada suatu ketika itu mesin di pengukuran data angin itu tiba-tiba mati. Nah, akhirnya menyebabkan data yang terrecord itu nilainya adalah 0, misalnya seperti itu. Nah, itu padahal kita tahu bahwa data angin itu dan data hujan itu kan saling berpengaruh. Nah, itu maksudnya arti data yang hilang tersebut berhubungan dengan variabel yang lain. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga adalah missing not at random, yaitu atau MNAR, yaitu data yang hilang karena alasan spesifik yang mungkin tidak diketahui. Jadi kita tahu ada data hilang, tapi kita nggak tahu alasan data hilangnya itu apa. Contohnya tadi balik lagi ke data angin tadi ya. Nah, tiba-tiba anginnya tidak terrecord, tapi kita nggak tahu alasannya kenapa kecepatan angin tersebut nggak terrecord gitu. Itu adalah arti dari MNAR atau missing not at random. Nah, untuk mengecek missing value kita di Python kita bisa melakukan coding seperti ini, dan ini adalah mengetahui jumlah dari missing value-nya. Jadi kita tahu true itu menunjukkan adanya missing value. Contohnya di store 2 itu true-nya ada 1, berarti missing value-nya ada 1 di bagian store 2 yang jumlah orange seperti itu. Contoh lain misalkan di store 4 itu ternyata true-nya itu ada 5, yaitu mungkin ini jumlah banana, jumlah kiwi, jumlah anggur, jumlah mangga, dan jumlah orange. Jadi itu tidak terdefinisi di store 4, apalagi ini store 5 ya, nggak terdefinisi sama sekali jumlah buahnya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk apa sih yang kita lakukan ketika kita itu berhadapan dengan missing value? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus cek dulu apakah data yang missing value itu kurang dari 30%.
Kita cek terlebih dahulu. Kalau misalkan data tersebut kurang dari 30% yang hilang, baik secara variabel maupun secara pengamatan, nah kita bisa melakukan imputasi nilai yang missing. Nah, imputasi nilai yang missingnya itu bisa menggunakan mean, modus, median, atau dengan metode statistik. Nah, yang kedua, ketika kita tahu bahwa di variabel tersebut missingnya itu lebih dari 30%, di variabel tersebut missing lebih dari 30%, itu artinya kita bisa mengatakan bahwa data tersebut kurang layak untuk dilakukan analisis, sehingga variabel tersebut, khususnya di variabel tersebut itu tidak layak untuk dilakukan analisis selanjutnya, dan variabel tersebut bisa kita hapus. Karena kalau misalkan kita terpaksa ikutkan masukkan data yang tidak lengkap tadi dalam suatu analisis, itu takutnya justru malah merusak esensi dari analisis yang kita lakukan. Nah, makanya ketika lebih dari 30, kita punya kewenangan untuk menghapus variabel tersebut. Atau contohnya ketika kita melakukan survei, nah ternyata 30% pertanyaan survei dari responden tersebut, responden A misalnya, dia nggak mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan lebih dari 30%. Pertanyaannya dia nggak mau menjawab. Nah, akhirnya kita bisa menghapus si responden tersebut dan membuang data dari responden tersebut. Karena kalau misalkan kita paksakan responden tersebut untuk lanjut ke analisis selanjutnya dengan melakukan imputasi nilai yang missing, nah itu takutnya nanti akan merusak hasil analisis selanjutnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengabaikan missing value. Ya udah, berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita diem aja kalau misalkan ada missing value. Nah, hal tersebut bisa dilakukan ketika kita melakukan analisis yang advance. Contohnya ketika kita menggunakan random forest atau XGBoost. Karena di sini random forest dan XGBoost dia itu robust terhadap missing value. Jadi dia tidak ketika ada missing value itu tidak mempengaruhi hasil analisisnya. Oke, kita lanjut ke imputasi nilai yang missing. Jadi untuk imputasi nilai yang missing itu bisa dilakukan tadi ya, syaratnya yang pertama adalah, yang utama adalah persentase missing di bawah 30%, dan kita sadar kalau variabel tersebut adalah variabel penting. Maksudnya variabel yang penting contohnya seperti apa? Misal contoh kasus ada suatu data tentang penyakit tersebut termasuk penyakit yang langka. Karena penyakit tersebut langka, kekurangan data yang dikumpulkan itu menjadi suatu hal yang tidak bisa terelakkan. Jadi karena penyakitnya langka, pengumpulan datanya jadi terhambat, sehingga sehingga datanya itu banyak yang missing, misal seperti itu. Tapi kita nggak bisa menghapus variabel tersebut, karena variabel tersebut penting dalam menganalisis bagaimana penyakit tersebut itu bisa menyebar, seperti itu. Nah, jadi di sini makanya kita bisa melakukan imputasi nilai yang missing. Terus yang ketiga adalah merupakan missing at random, bahwa arti missing at random tadi adalah nilai yang hilang tadi berhubungan dengan variabel yang lain. Nah, termasuk variabel yang penting, makanya kita tidak bisa mengabaikan variabel yang hilang tersebut. Jadi bisa digantikan dengan nilai yang lain, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, kita melakukan imputasi nilai yang missing. Jadi di sini ada data tentang movie. Ini ada banyak variabel dan ini menunjukkan berapa banyak missing di tiap variabelnya. Kemudian di sini kita melakukan imputasi nilai missing movie
ini mungkin berdasarkan movie di budgetnya ya, di budget. Nah ini mungkin diisinya dengan min, bisa jadi dengan min. Nah kemudian dari yang awalnya 491 untuk nilai missing value sebanyak ini 491, dan ini pengamatannya seingat saya ada 2000-an, jadi 20.000 maksud saya, ada 20.000, jadi kurang dari 30% untuk missing value-nya. Jadi kita bisa melakukan imputasi nilai missing, dan di sini diimputasi menggunakan min, contohnya seperti itu. Sehingga yang awalnya ada 491 missing value akhirnya jadi 0 missing value. Nah, untuk imputasi missing value tadi sudah saya singgung, bisa diimputasi menggunakan nilai rata-rata atau min. Jadi dari data yang kita punya itu kita lakukan rata-rata dengan mengabaikan missing value-nya, kemudian kita dapatkan rata-ratanya segini, oke kita masukkan rata-rata gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan imputasi dengan median. Nah, di sini ketika kita menggantikan missing value, kita harus cek dulu distribusi datanya. Kalau misalkan distribusi datanya itu menyerupai normal, kita bisa dengan mudah menggantinya dengan nilai rata-rata. Tapi kalau misalkan kita cek distribusinya dan datanya itu ada yang outlier, nah akan disarankan lebih baik diimputasi missing value-nya menggunakan median, seperti itu. Nah, kalau misalkan selanjutnya, kalau misalkan data yang missing itu berupa data nominal, kita bisa menggantinya dengan nilai modus atau nilai yang sering muncul dalam variabel tersebut. Nah, yang terakhir, kita bisa melakukan imputasi statistik, itu banyak macamnya, bisa dengan Bayesian likelihood, expectation maximization, atau pakai model regresi. Nah ini contoh mengganti nilai DF itu dengan nilai min, sehingga nilainya digantikan seperti ini. Oke, tadi sudah saya singgung ya sebelumnya. Jadi bisa melakukan menghapus variabel jika yang missing itu adalah lebih dari 30%. Bisa menghapus variabel jadi per kolom, dan tapi harus diperhatikan terlebih dahulu apakah ketika variabel tersebut dihapus itu tidak mempengaruhi hasil analisis. Apakah variabel itu benar-benar tidak penting dalam analisis selanjutnya, seperti itu. Kemudian menghapus pengamatan. Tapi kita juga harus make sure terlebih dahulu apakah punya datanya itu punya banyak pengamatan atau tidak. Kalau misalkan contohnya tadi di penyakit yang langka, kita tahu penyakitnya aja udah langka, tapi kalau misalkan kita menghapus pengamatan tersebut, berarti kan nyari respondennya aja susah karena penyakitnya langka. Nah, makanya kita harus mempertimbangkan dengan baik apakah data tersebut perlu dihapus atau tidak. Seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya yang tadi ya. Kalau misalkan terdapat 2.500 movie, nah bagaimana untuk kaidah missing value-nya? Nah, berarti di sini kita tahu yang gross itu dia itu lebih dari 30% ya dari missing value yang hilang itu. Nah, tapi kita tahu bahwa variabel gross ini dia adalah variabel yang penting dalam data movie. Makanya kita tidak bisa menghapus variabelnya. Lalu apa yang dilakukan? Kita bisa melakukan penghapusan pengamatannya atau menghapus movie-nya. Kita bisa melakukan seperti itu, tapi kita pertimbangkan terlebih dahulu apakah movie-nya itu tidak apa-apa kalau misalkan kita hapus. Apakah datanya memang merupakan data yang tidak berpengaruh terhadap analisis selanjutnya sehingga kita hapus. Seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar kilat dengan waktu singkat, tetapi pengetahuannya tetap tepat.
Oke, terima kasih. Bye-bye.